Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rasti Humairah dengan NIM 2403200004. Hari ini kita bakal diskusi tentang sesuatu yang dekat banget sama hidup kita, tapi seringkali cuma kita lihat luarnya aja. Kita bakal bahas tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Sebagai mahasiswa, sadar atau enggak, tiap hari kita berinteraksi sama yang namanya harta. Laptop yang kalian pakai buat ngetik tugas, kos-kosan yang kalian sewa, motor buat ke kampus, sampai uang di e-wallet buat jajan kopi, itu semua harta. Tapi pernah mikir nggak? Gimana sih Islam memandang benda-benda ini? Apakah semua yang bernilai itu otomatis jadi harta? Apa itu harta? Secara bahasa, harta itu artinya adalah segala sesuatu yang cenderung diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan. Jadi, sifat dasarnya ada dua, manusia suka dan bisa disimpan. Nah, para ulama fikih kita punya cara pandang yang menarik banget soal ini. Mari kita bedah dua mazhab besar yang sering kita dengar. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Menurut mereka, harta itu harus berupa sesuatu yang fisik atau berwujud, bisa dikuasai dan bisa disimpan. Jadi, kalau menurut mazhab Hanafi zaman dulu, manfaat atau jasa itu belum dikategorikan sebagai harta, melainkan buah dari harta. Mazhab yang kedua itu mazhab Jumhur, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, mazhab Jumhur punya pandangan yang lebih luas dan ini relevan banget sama zaman sekarang. Menurut mereka, harta itu adalah segala sesuatu yang punya nilai atau berharga dan kalau ada orang yang merusaknya, dia wajib ganti rugi. Di sini, manfaat atau hak juga termasuk harta. Kalian langganan aplikasi streaming musik sebulan. Kalian yang megang fisik lagunya kan? Tapi kalian punya hak akses dan manfaat buat dengerin lagu itu. Menurut mazhab Jumhur, hak akses ini adalah harta karena punya nilai ekonomis. Kalau akun kalian dihack, kalian merasa rugi secara materi. Enggak semua hal yang ada di dunia itu bisa kita klaim sebagai harta syariah. Ada dua syarat utamanya, yakni yang pertama yaitu bernilai. Masyarakat umum sepakat kalau barang itu ada gunanya dan berharga. Lalu ada dilegalkan syariat. Ini yang paling penting. Barang tersebut harus halal untuk dimanfaatkan. Jadi, mohon maaf nih, misalnya sebotol minuman keras atau daging babi, meskipun buat sebagian orang ada harganya dan bisa dijual, dalam ekonomi Islam itu bukan harta. Kenapa? Karena syariat melarang pemanfaatannya. Kalau barang itu nggak sengaja tumpah atau hilang, secara hukum syariah nggak ada kewajiban ganti rugi senilai barang tersebut, karena nilainya dianggap nol. Sekarang kita geser ke poin kedua, yaitu kepemilikan atau al-milkiyah. Kalau harta itu adalah objeknya, maka kepemilikan itu adalah hubungan hukum antara kita sebagai manusia dengan objek tersebut. Secara istilah, kepemilikan adalah kekuasaan yang disahkan oleh syariat kepada seseorang untuk bertindak bebas terhadap suatu barang dan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. Filosofi kepemilikan ada pemilik mutlak versus pemilik relatif. Ini pondasi paling mendasar yang membedakan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Dalam kapitalisme, kepemilikan individu itu mutlak. Artinya, kalau itu barang saya, yaitu suka-suka saya mau diapain. Nah, dalam sosialisme, kepemilikan kolektif atau negara yang dominan, individu dibatasi dengan ketat. Dalam Islam, konsepnya di tengah dan sangat adil. Secara hakiki, pemilik mutlak dari segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca di berbagai ayat Al-Quran, contohnya surah Al-Baqarah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus, posisi manusia apa? Manusia cuma menerima mandat, titipan, atau istilah kerennya khalifah di bumi. Jadi, kepemilikan kita itu sifatnya relatif sementara. Analogi sederhananya nih, anggaplah kalian dititipin mobil sama dosen kalian buat beli konsumsi seminar. Kalian dikasih kunci,
bebas nyetir kemana aja buat nyari konsumsi. Tapi apakah kalian boleh jual mobil itu? Enggak. Boleh enggak mobilnya sengaja kalian tabrakin ke tembok? Tentu aja enggak boleh. Kenapa? Karena kalian cuma pengelola, bukan pemilik asli. Karena status kita cuma penerima titipan dari Allah, maka cara kita mendapatkan dan membelanjakan harta tersebut harus ikuti aturan si pemilik asli, yaitu aturan syariat. Kita nggak boleh boros, nggak boleh pelit, dan wajib mengeluarkan hak orang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Kalau kita ngomongin hak milik, apa aja sih elemen atau unsur yang harus ada di dalamnya? Biar gampang dipahami, para teoretikus ekonomi syariah membagi unsur hak milik ini berdasarkan ruang lingkup dan jenisnya. Yang pertama ada jenis kepemilikan berdasarkan kuantitas atau ruang lingkup. Dalam kajian fikih muamalah, para ulama tidak hanya melihat siapa yang memiliki suatu barang, tapi juga seberapa jauh jangkauan hak yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap objek hartanya. Apakah haknya mencakup seluruh aspek barang tersebut atau justru dibatasi oleh ruang dan waktu? Berdasarkan kesempurnaan hak yang melekat pada objeknya, ruang lingkup kepemilikan ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kepemilikan sempurna atau milk al-tam dan kepemilikan tidak sempurna atau milk al-nakis. Yang pertama ada kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kasta tertinggi dalam hak penguasaan harta secara personal. Kondisi ini terjadi ketika seseorang menguasai dua dimensi dari suatu set sekaligus tanpa terpisah, yaitu materi atau fisik barang dan manfaat atau nilai guna dari barang tersebut. Karakteristik dan ciri hukum dari kepemilikan sempurna ini yaitu mutlak dan tidak terbatas oleh waktu. Kepemilikan ini berlaku selamanya. Selama barangnya masih ada di dunia dan pemiliknya masih hidup, hak tersebut tidak akan kadaluarsa atau hilang hanya karena dimakan waktu. Tidak ada istilah masa berlaku dalam kepemilikan sempurna. Ciri yang kedua yaitu kebebasan bertindak. Pemilik memiliki otoritas penuh dan legal untuk memperlakukan barang tersebut sesuka hatinya. Selama berada di koridor syariat, dia boleh mengonsumsinya sampai habis, menjualnya untuk untung, menyewakannya ke orang lain, menghadiahkannya, menjadikannya jaminan utang atau gadai, hingga menghancurkannya jika memang diperlukan untuk kemaslahatan. Misal, merubuhkan rumah yang sudah reot demi keamanan. Ciri selanjutnya, tidak menanggung resiko kerugian bagi orang lain. Jika barang milikmu yang berstatus milk al-tam ini rusak atau hancur karena bencana atau kelalaianmu sendiri, kamu tidak berhak menuntut ganti rugi kepada siapapun. Dan kamu juga tidak berdosa kepada manusia lain karena ini adalah murni asetmu. Ciri selanjutnya ada melindungi diri dari intervensi. Orang lain sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur, memanfaatkan, atau bahkan menyentuh barang tersebut tanpa izin eksplisit darimu selaku pemilik sah. Tadi ciri, nah sekarang ada contoh kasusnya. Dalam sektor properti, misalnya, kamu membeli sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya menggunakan uang tunai hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu memegang sertifikat tanahnya, dan kamu juga bebas tidur di sana, mengecat temboknya, atau membiarkannya kosong. Ini adalah kepemilikan sempurna. Contoh yang selanjutnya ada di sektor digital dan finansial, seperti uang tunai yang ada di dompetmu atau saldo tabungan yang mutlak bisa kamu tarik kapan aja. Kamu punya fisiknya atau nilai nominalnya, dan kamu punya hak belanjanya secara instan. Selanjutnya ada kepemilikan tidak sempurna, milk al-nakis. Kepemilikan tidak sempurna terjadi ketika ada perceraian atau pemisahan antara fisik barang dengan pemanfaatannya. Jadi, seseorang hanya bisa menguasai salah satu dimensinya saja. Dia mungkin memegang fisik barangnya, tapi tidak boleh mengambil manfaatnya. Atau sebaliknya, dia bisa mengambil manfaatnya
Atau sebaliknya, dia bisa mengambil manfaatnya sesuka hatinya tetapi tidak bisa memegang fisik barang tersebut karena secara hukum barang itu ialah milik orang lain. Para ulama membagi mil'an nakis ini ke dalam 3 variasi yang sangat detail. Yang pertama, kepemilikan atas manfaat saja. Ini adalah kondisi di mana kamu memiliki hak penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengambil faedah dari suatu barang, tetapi kamu sama sekali bukan pemilik fisik barang tersebut. Sifat dan batasan hukumnya dibatasi oleh waktu. Hak ini tidak berlaku selamanya. Harus ada batas waktu yang jelas, misalnya bulanan, tahunan, sesuai kesepakatan di awal. Tidak boleh diwariskan. Jika orang yang memegang hak guna ini meninggal dunia, maka hak gunanya hangus dan barangnya harus dikembalikan kepada pemilik fisik. Tidak bisa otomatis turun ke anaknya, kecuali ada akad baru atau dalam pembaruan hukum kontemporer tertentu. Wajib menjaga fisik barang. Karena fisiknya milik orang lain, pemegang hak manfaat wajib merawat barang tersebut. Jika barang tersebut rusak karena kelalaian atau pemakaiannya yang melampaui batas wajar, dia wajib membayar ganti rugi. Sebab lahirnya kepemilikan manfaat karena melalui akad sewa-menyewa. Kamu membayar uang sewa kamar kos selama 1 tahun. Kamar itu milik bapak kos, fisiknya. Tapi hak tinggal di dalamnya selama 1 tahun adalah milikmu. Bapak kos bahkan gak boleh masuk kamar itu tanpa izinmu. Melalui akad pinjam-meminjam, kamu meminjam buku referensi milik temanmu untuk mengetik skripsi. Kamu punya hak membaca dan membawa buku itu, tetapi bukunya tetap punya temanmu. Yang terakhir ada melalui instrumen wakaf. Sebuah yayasan menyediakan tanah wakaf untuk area pemakaman atau masjid. Masyarakat umum memiliki hak manfaat untuk beribadah atau menguburkan jenazah di sana. Tetapi, tidak ada satupun individu yang memiliki fisik tanah tersebut untuk dijual. Selanjutnya ada kepemilikan atas fisik saja atau milk al-ayan. Ini adalah kebalikan dari poin pertama. Kamu diakui secara hukum sebagai pemilik sah atas materi atau zat fisik dari barang tersebut. Tetapi kamu tidak punya hak sedikit pun untuk memanfaatkan barang itu karena hak manfaatnya sedang dikuasai oleh orang lain. Kapan kondisi ini kira-kira terjadi? Kondisi ini paling sering lahir dari akad wasiat atau sewa jangka panjang. Contohnya itu ada seorang kakek yang kaya raya. Sebelum meninggal, dia membuat wasiat yang berbunyi, rumah, toko, atau ruko milik saya ini saya wariskan fisiknya untuk anak kandung saya. Namun, hak sewa dan seluruh keuntungan operasional dari ruko ini wajib diberikan kepada panti asuhan X selama panti itu berdiri. Nah, konsekuensi hukum yang akan terjadi ketika si kakek meninggal, si anak resmi menjadi pemilik fisik ruko. Dia memegang sertifikatnya. Tapi, si anak tidak boleh menempati ruko itu, tidak boleh mengusir panti asuhan, dan tidak boleh mengambil uang dari sana. Si anak baru bisa mendapatkan kepemilikan sempurna jika masa hak manfaat panti asuhan tersebut sudah berakhir atau punah. Lalu ada kepemilikan atas hak-hak hakiki. Ini adalah pengembangan kontemporer dan fikih lanjutan dari kepemilikan tidak sempurna, di mana objek yang dimiliki bukanlah barang berwujud, melainkan hal abstrak yang melekat pada benda milik orang lain atau lingkungan sekitar demi kemaslahatan bersama. Macam-macam hak-hak hakiki. Yang pertama ada hak aliran air. Hak yang dimiliki oleh petani untuk mengalirkan air sungai melewati tanah milik tetangganya menuju sawah miliknya. Tetangganya tidak boleh menutup saluran air itu meskipun saluran itu membelah tanah pribadinya. Lalu ada hak jalan. Hak seseorang untuk melewati perkarangan atau tanah milik orang lain karena itu adalah satu-satunya akses jalan menuju rumahnya yang terisolasi di dalam. Pemilik luar tanah tidak boleh
Pemilik tanah luar tidak boleh membangun pagar yang menutup total jalan tersebut. Lalu ada hak bertetangga atau menempel bangunan. Hak dalam hukum bertetangga, misalnya kamu diizinkan menyandarkan balok atap rumahmu di atas tembok atas milik tetanggamu karena struktur bangunan yang berdempetan di perkotaan yang padat. Teman-teman, memahami ruang lingkup kepemilikan ini bikin kita sadar dan tahu diri. Banyak konflik di masyarakat seperti keributan antara penyewa kos dan pemilik kos atau sengketa tanah warisan terjadi karena orang-orang tidak paham batasan ini. Orang yang cuma punya hak manfaat seperti penyewa kadang bertindak sok kuasa seolah dia punya kepemilikan sempurna dengan merusak atau mengubah fungsi barang tanpa izin. Disinilah indahnya ekonomi Islam. Semuanya diatur detail agar tidak ada pihak yang dizalimi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian akhir dari materi kita, yaitu gimana cara harta itu secara sah berpindah tangan atau menjadi hak milik kita. Dalam Islam, kalian gak bisa tiba-tiba klaim suatu barang jadi milik kalian tanpa ada alasan hukum yang diakui syariat. Secara umum, para ulama menyimpulkan ada 4 jalan utama sebab kepemilikan. Yang pertama, penguasaan terhadap barang yang belum dimiliki siapapun. Ini adalah cara mendapatkan kepemilikan atas benda-benda yang ada di alam bebas dan belum ada klaim kepemilikan dari orang lain atau negara. Syaratnya barang itu memang statusnya mubah atau bebas dan kalian ada niat serta tindakan nyata untuk menguasainya. Misalnya, kalian mancing ikan di laut bebas atau sungai hutan. Pas ikan nyangkut di kail kalian, detik itu juga ikan itu sah menjadi milik kalian. Contoh selanjutnya ada mengambil kayu bakar di hutan belantara. Lalu misalnya ada nih, membuka lahan mati. Ada tanah terlantar yang gak ada pemiliknya. Lalu kalian bersihkan, tanami padi, dan rawat sampai produktif. Dalam hukum Islam klasik, tanah itu bisa jadi milik kalian, tapi dengan izin pemerintah setempat. Jalan yang kedua, adanya transaksi atau akad. Ini adalah jalan yang paling sering kita lakukan sebagai mahasiswa di era modern. Kepemilikan berpindah karena adanya kesepakatan timbal balik antara dua pihak atau lebih. Contohnya jual beli. Kalian bayar 10.000 ke abang ojek online buat beli makanan. Uang 10.000 jadi milik si abang, makanan jadi milik kalian. Sah lewat akad. Contoh lainnya lagi, hibah atau hadiah. Teman kalian ulang tahun, terus kalian kasih kado sepatu. Begitu kado diterima, kepemilikan sepatu berpindah ke teman kalian tanpa dia harus bayar sepeser pun. Jalan selanjutnya ada pewarisan. Sebab kepemilikan ini terjadi otomatis demi hukum karena adanya hubungan darah atau pernikahan setelah pemilik aslinya meninggal dunia. Di dalam Islam, aturan waris itu rigid dan detail banget. Ketika seseorang wafat, hartanya otomatis terdistribusi kepada ahli waris sesuai porsi masing-masing. Bisa berupa anak-anak, suami, istri, ataupun orang tua. Ahli waris nggak perlu melakukan akad jual beli atau negosiasi. Kepemilikan itu jatuh sebagai bentuk khalafiyah atau penggantian posisi pemilik yang lama. Jalan yang terakhir ada hasil dari harta yang sudah dimiliki. Prinsipnya sederhana, segala sesuatu yang lahir dari barang milik kita, maka itu adalah milik kita juga. Contoh gampangnya,
Kalian punya seekor sapi betina. Sapi itu hamil dan melahirkan anak sapi. Nah, anak sapi yang baru lahir itu secara otomatis jadi milik kalian tanpa kalian perlu beli lagi atau bikin akad baru. Contoh lainnya, misalnya kalian punya tanah kebun, lalu pohon mangga di kebun itu berbuah. Buah mangganya secara otomatis jadi hak milik kalian karena tumbuh dari aset yang kalian kuasai secara sah. Teman-teman sekalian, dari penjelasan kita tadi ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu Islam itu sangat menghargai kepemilikan individu. Kita boleh kaya, kita boleh punya aset banyak, kita boleh berbisnis, tapi Islam juga mengingatkan lewat aturan unsur dan sebab kepemilikan bahwa ada dimensi sosial di setiap harta kita. Harta dalam Islam bukan cuma alat pemuas nafsu konsumtif, tapi alat ibadah dan sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Cara dapatnya harus halal, jenis barangnya harus legal, dan pemanfaatannya tidak boleh merugikan orang lain. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rasti Humairah dengan NIM 2403200004. Hari ini kita bakal diskusi tentang sesuatu yang dekat banget sama hidup kita, tapi seringkali cuma kita lihat luarnya aja. Kita bakal bahas tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Sebagai mahasiswa, sadar atau enggak, tiap hari kita berinteraksi sama yang namanya harta. Laptop yang kalian pakai buat ngetik tugas, kos-kosan yang kalian sewa, motor buat ke kampus, sampai uang di e-wallet buat jajan kopi, itu semua harta. Tapi, pernah mikir nggak? Gimana sih Islam memandang benda-benda ini? Apakah semua yang bernilai itu otomatis jadi harta? Apa itu harta? Secara bahasa, harta itu artinya adalah segala sesuatu yang cenderung diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan. Jadi, sifat dasarnya ada dua, manusia suka dan bisa disimpan. Nah, para ulama fikih kita punya cara pandang yang menarik banget soal ini. Mari kita bedah dua mazhab besar yang sering kita dengar. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Menurut mereka, harta itu harus berupa sesuatu yang fisik atau berwujud, bisa dikuasai dan bisa disimpan. Jadi, kalau menurut mazhab Hanafi zaman dulu, manfaat atau jasa itu belum dikategorikan sebagai harta, melainkan buah dari harta. Mazhab yang kedua itu mazhab jumhur, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, mazhab jumhur punya pandangan yang lebih luas, dan ini relevan banget sama zaman sekarang. Menurut mereka, harta itu adalah segala sesuatu yang punya nilai atau berharga, dan kalau ada orang yang merusaknya, dia wajib ganti rugi. Di sini, manfaat atau hak juga termasuk harta. Kalian langganan aplikasi streaming musik sebulan. Kalian yang megang fisik lagunya kan? Tapi kalian punya hak akses dan manfaat buat dengerin lagu itu. Menurut mazhab jumhur, hak akses ini adalah harta karena punya nilai ekonomis. Kalau akun kalian dihack, kalian merasa rugi secara materi. Enggak semua hal yang ada di dunia itu bisa kita klaim sebagai harta syariah. Ada dua syarat utamanya, yakni yang pertama yaitu bernilai. Masyarakat umum sepakat kalau barang itu ada gunanya dan berharga. Lalu ada dilegalkan syariat. Ini yang paling penting. Barang tersebut harus halal untuk dimanfaatkan. Jadi, mohon maaf nih, misalnya sebotol minuman keras atau daging babi, meskipun buat sebagian orang ada harganya dan bisa dijual, dalam ekonomi Islam itu bukan harta. Kenapa? Karena syariat melarang pemanfaatannya. Kalau barang itu nggak sengaja tumpah atau hilang, secara hukum syariah nggak ada kewajiban ganti rugi senilai barang tersebut karena nilainya dianggap nol. Sekarang kita geser ke poin kedua, yaitu kepemilikan atau al-milkiyah. Kalau harta itu adalah objeknya, maka kepemilikan itu adalah hubungan hukum antara kita sebagai manusia dengan objek tersebut.
Secara istilah, kepemilikan adalah kekuasaan yang disahkan oleh syariat kepada seseorang untuk bertindak bebas terhadap suatu barang dan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. Filosofi kepemilikan ada pemilik mutlak versus pemilik relatif. Ini pondasi paling mendasar yang membedakan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Dalam kapitalisme, kepemilikan individu itu mutlak. Artinya, kalau itu barang saya, yaitu suka-suka saya mau diapain. Nah, dalam sosialisme, kepemilikan kolektif atau negara yang dominan, individu dibatasi dengan ketat. Dalam Islam, konsepnya di tengah dan sangat adil. Secara hakiki, pemilik mutlak dari segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baca di berbagai ayat Al-Qur'an, contohnya surah Al-Baqarah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus, posisi manusia apa? Manusia cuma menerima mandat, titipan, atau istilah kerennya khalifah di bumi. Jadi, kepemilikan kita itu sifatnya relatif sementara. Analogi sederhananya nih, anggaplah kalian dititipin mobil sama dosen kalian buat beli konsumsi seminar. Kalian dikasih kunci, bebas nyetir kemana aja buat nyari konsumsi. Tapi, apakah kalian boleh jual mobil itu? Enggak. Boleh enggak mobilnya sengaja kalian tabrakin ke tembok? Tentu aja enggak boleh. Kenapa? Karena kalian cuma pengelola, bukan pemilik asli. Karena status kita cuma penerima titipan dari Allah, maka cara kita mendapatkan dan membelanjakan harta tersebut harus ikuti aturan si pemilik asli, yaitu aturan syariat. Kita nggak boleh boros, nggak boleh pelit, dan wajib mengeluarkan hak orang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua. Kalau kita ngomongin hak milik, apa aja sih elemen atau unsur yang harus ada di dalamnya? Biar gampang dipahami, para teoretikus ekonomi syariah membagi unsur hak milik ini berdasarkan ruang lingkup dan jenisnya. Yang pertama ada jenis kepemilikan berdasarkan kuantitas atau ruang lingkup. Dalam kajian fikih muamalah, para ulama tidak hanya melihat siapa yang memiliki suatu barang, tapi juga seberapa jauh jangkauan hak yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap objek hartanya. Apakah haknya mencakup seluruh aspek barang tersebut atau justru dibatasi oleh ruang dan waktu? Berdasarkan kesempurnaan hak yang melekat pada objeknya, ruang lingkup kepemilikan ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kepemilikan sempurna atau milk al-tam dan kepemilikan tidak sempurna atau milk al-nakis. Yang pertama ada kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kasta tertinggi dalam hak penguasaan harta secara personal. Kondisi ini terjadi ketika seseorang menguasai dua dimensi dari suatu set sekaligus tanpa terpisah, yaitu materi atau fisik barang dan manfaat atau nilai guna dari barang tersebut. Karakteristik dan ciri hukum dari kepemilikan sempurna ini yaitu mutlak dan tidak terbatas oleh waktu. Kepemilikan ini berlaku selamanya. Selama barangnya masih ada di dunia dan pemiliknya masih hidup, hak tersebut tidak akan kadaluarsa atau hilang hanya karena dimakan waktu. Tidak ada istilah masa berlaku dalam kepemilikan sempurna. Ciri yang kedua yaitu kebebasan bertindak. Pemilik memiliki otoritas penuh dan legal untuk memperlakukan barang tersebut sesuka hatinya. Selama berada di koridor syariat, dia boleh mengonsumsinya sampai habis, menjualnya untuk untung, menyewakannya ke orang lain, menghadiahkannya, menjadikannya jaminan utang atau gadai, hingga menghancurkannya jika memang diperlukan untuk kemaslahatan. Misal, merubuhkan rumah yang sudah reot demi keamanan. Ciri selanjutnya, tidak menanggung resiko kerugian bagi orang lain. Jika barang milikmu yang berstatus milk al-tam ini rusak atau hancur karena bencana atau kelalaianmu sendiri, kamu tidak berhak menuntut ganti rugi kepada siapapun. Dan kamu juga tidak berdosa kepada manusia lain karena ini adalah murni asetmu. Ciri selanjutnya ada melindungi diri dari intervensi. Orang lain sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur.
memanfaatkan, atau bahkan menyentuh barang tersebut tanpa izin eksplisit darimu selaku pemilik sah. Tadi ciri, nah sekarang ada contoh kasusnya. Dalam sektor properti, misalnya, kamu membeli sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya menggunakan uang tunai hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu memegang sertifikat tanahnya, dan kamu juga bebas tidur di sana, mengecat temboknya atau membiarkannya kosong. Ini adalah kepemilikan sempurna. Contoh yang selanjutnya ada di sektor digital dan finansial, seperti uang tunai yang ada di dompetmu atau saldo tabungan yang mutlak bisa kamu tarik kapan aja. Kamu punya fisiknya atau nilai nominalnya, dan kamu punya hak belanjanya secara instan. Selanjutnya ada kepemilikan tidak sempurna, milk al-nakis. Kepemilikan tidak sempurna terjadi ketika ada perceraian atau pemisahan antara fisik barang dengan pemanfaatannya. Jadi, seseorang hanya bisa menguasai salah satu dimensinya saja. Dia mungkin memegang fisik barangnya, tapi tidak boleh mengambil manfaatnya. Atau sebaliknya, dia bisa mengambil manfaatnya sesuka hatinya, tetapi tidak bisa memegang fisik barang tersebut karena secara hukum barang itu ialah milik orang lain. Para ulama membagi milk an-nakis ini ke dalam 3 variasi yang sangat detail. Yang pertama, kepemilikan atas manfaat saja. Ini adalah kondisi di mana kamu memiliki hak penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengambil faedah dari suatu barang, tetapi kamu sama sekali bukan pemilik fisik barang tersebut. Sifat dan batasan hukumnya dibatasi oleh waktu. Hak ini tidak berlaku selamanya. Harus ada batas waktu yang jelas, misalnya bulanan, tahunan, sesuai kesepakatan di awal. Tidak boleh diwariskan. Jika orang yang memegang hak guna ini meninggal dunia, maka hak gunanya hangus dan barangnya harus dikembalikan kepada pemilik fisik. Tidak bisa otomatis turun ke anaknya, kecuali ada akad baru atau dalam pembaruan hukum kontemporer tertentu. Wajib menjaga fisik barang. Karena fisiknya milik orang lain, pemegang hak manfaat wajib merawat barang tersebut. Jika barang tersebut rusak karena kelalaian atau pemakaiannya yang melampaui batas wajar, dia wajib membayar ganti rugi. Sebab lahirnya kepemilikan manfaat karena melalui akad sewa-menyewa. Kamu membayar uang sewa kamar kos selama 1 tahun. Kamar itu milik bapak kos, fisiknya. Tapi hak tinggal di dalamnya selama 1 tahun adalah milikmu. Bapak kos bahkan gak boleh masuk kamar itu tanpa izinmu. Melalui akad pinjam-meminjam, kamu meminjam buku referensi milik temanmu untuk mengetik skripsi. Kamu punya hak membaca dan membawa buku itu, tetapi bukunya tetap punya temanmu. Yang terakhir ada melalui instrumen wakaf. Sebuah yayasan menyediakan tanah wakaf untuk area pemakaman atau masjid. Masyarakat umum memiliki hak manfaat untuk beribadah atau menguburkan jenazah di sana. Tetapi, tidak ada satupun individu yang memiliki fisik tanah tersebut untuk dijual. Selanjutnya ada kepemilikan atas fisik saja atau milk al-ayan. Ini adalah kebalikan dari poin pertama. Kamu diakui secara hukum sebagai pemilik sah atas materi atau zat fisik dari barang tersebut, tetapi kamu tidak punya hak sedikit pun untuk memanfaatkan barang itu karena hak manfaatnya sedang dikuasai oleh orang lain. Kapan kondisi ini kira-kira terjadi? Kondisi ini paling sering lahir dari akad wasiat atau sewa jangka panjang. Contohnya itu ada seorang kakek yang kaya raya. Sebelum meninggal, dia membuat wasiat yang berbunyi, rumah, toko, atau ruko milik saya ini saya wariskan fisiknya untuk anak kandung saya. Namun, hak sewa dan seluruh keuntungan operasional dari ruko ini wajib diberikan kepada panti asuhan X selama panti itu berdiri. Nah, konsekuensi hukum yang akan terjadi ketika si kakek meninggal, si anak resmi menjadi pemilik fisik ruko. Dia memegang sertifikatnya. Tapi,
Si anak tidak boleh menempati ruko itu, tidak boleh mengusir panti asuhan, dan tidak boleh mengambil uang dari sana. Si anak baru bisa mendapatkan kepemilikan sempurna jika masa hak manfaat panti asuhan tersebut sudah berakhir atau punah. Lalu ada kepemilikan atas hak-hak hakiki. Ini adalah pengembangan kontemporer dan fikih lanjutan dari kepemilikan tidak sempurna, di mana objek yang dimiliki bukanlah barang berwujud, melainkan hal abstrak yang melekat pada benda milik orang lain atau lingkungan sekitar demi kemaslahatan bersama. Macam-macam hak-hak hakiki. Yang pertama ada hak aliran air. Hak yang dimiliki oleh petani untuk mengalirkan air sungai melewati tanah milik tetangganya menuju sawah miliknya. Tetangganya tidak boleh menutup saluran air itu meskipun saluran itu membelah tanah pribadinya. Lalu ada hak jalan. Hak seseorang untuk melewati perkarangan atau tanah milik orang lain karena itu adalah satu-satunya akses jalan menuju rumahnya yang terisolasi di dalam. Pemilik luar tanah tidak boleh membangun Pemilik tanah luar tidak boleh membangun pagar yang menutup total jalan tersebut. Lalu ada hak bertetangga atau menempel bangunan. Hak dalam hukum bertetangga, misalnya kamu diizinkan menyandarkan balok atap rumahmu di atas tembok atas milik tetanggamu karena struktur bangunan yang berdempetan di perkotaan yang padat. Teman-teman, memahami ruang lingkup kepemilikan ini bikin kita sadar dan tahu diri. Banyak konflik di masyarakat seperti keributan antara penyewa kos dan pemilik kos atau sengketa tanah warisan terjadi karena orang-orang tidak paham batasan ini. Orang yang cuma punya hak manfaat seperti penyewa kadang bertindak sok kuasa seolah dia punya kepemilikan sempurna dengan merusak atau mengubah fungsi barang tanpa izin. Disinilah indahnya ekonomi Islam. Semuanya diatur detail agar tidak ada pihak yang dizalimi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian akhir dari materi kita, yaitu gimana cara harta itu secara sah berpindah tangan atau menjadi hak milik kita. Dalam Islam, kalian gak bisa tiba-tiba klaim suatu barang jadi milik kalian tanpa ada alasan hukum yang diakui syariat. Secara umum, para ulama menyimpulkan ada 4 jalan utama sebab kepemilikan. Yang pertama, penguasaan terhadap barang yang belum dimiliki siapapun. Ini adalah cara mendapatkan kepemilikan atas benda-benda yang ada di alam bebas dan belum ada klaim kepemilikan dari orang lain atau negara. Syaratnya barang itu memang statusnya mubah atau bebas dan kalian ada niat serta tindakan nyata untuk menguasainya. Misalnya, kalian mancing ikan di laut bebas atau sungai hutan. Pas ikan nyangkut di kail kalian, detik itu juga ikan itu sah menjadi milik kalian. Contoh selanjutnya ada mengambil kayu bakar di hutan belantara. Lalu misalnya ada nih, membuka lahan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rasti Humairah dengan NIM 2403200004. Hari ini kita bakal diskusi tentang sesuatu yang dekat banget sama hidup kita, tapi seringkali cuma kita lihat luarnya aja. Kita bakal bahas tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Sebagai mahasiswa, sadar atau enggak, tiap hari kita berinteraksi sama yang namanya harta. Laptop yang kalian pakai buat ngetik tugas, kos-kosan yang kalian sewa, motor buat ke kampus, sampai uang di e-wallet buat jajan kopi, itu semua harta. Tapi, pernah mikir nggak? Gimana sih Islam memandang benda-benda ini? Apakah semua yang bernilai itu otomatis jadi harta? Apa itu harta? Secara bahasa, harta itu artinya adalah segala sesuatu yang cenderung diinginkan manusia untuk dimiliki
dan disimpan. Jadi, sifat dasarnya ada dua, manusia, suka, dan bisa disimpan. Nah, para ulama fikih kita punya cara pandang yang menarik banget soal ini. Mari kita bedah dua mazhab besar yang sering kita dengar. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Menurut mereka, harta itu harus berupa sesuatu yang fisik atau berwujud, bisa dikuasai dan bisa disimpan. Jadi, kalau menurut mazhab Hanafi zaman dulu, manfaat atau jasa itu belum dikategorikan sebagai harta, melainkan buah dari harta. Mazhab yang kedua itu mazhab Jumhur, yakni Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, mazhab Jumhur punya pandangan yang lebih luas, dan ini relevan banget sama zaman sekarang. Menurut mereka, harta itu adalah segala sesuatu yang punya nilai atau berharga, dan kalau ada orang yang merusaknya, dia wajib ganti rugi. Di sini, manfaat atau hak juga termasuk harta. Kalian langganan aplikasi streaming musik sebulan. Kalian yang megang fisik lagunya kan? Tapi kalian punya hak akses dan manfaat buat dengerin lagu itu. Menurut mazhab Jumhur, hak akses ini adalah harta karena punya nilai ekonomis. Kalau akun kalian dihack, kalian merasa rugi secara materi. Enggak semua hal yang ada di dunia itu bisa kita klaim sebagai harta syariah. Ada dua syarat utamanya, yakni yang pertama yaitu bernilai. Masyarakat umum sepakat kalau barang itu ada gunanya dan berharga. Lalu ada dilegalkan syariat. Ini yang paling penting. Barang tersebut harus halal untuk dimanfaatkan. Jadi, mohon maaf nih, misalnya sebotol minuman keras atau daging babi, meskipun buat sebagian orang ada harganya dan bisa dijual, dalam ekonomi Islam itu bukan harta. Kenapa? Karena syariat melarang pemanfaatannya. Kalau barang itu nggak sengaja tumpah atau hilang, secara hukum syariah nggak ada kewajiban ganti rugi senilai barang tersebut karena nilainya dianggap nol. Sekarang kita geser ke poin kedua, yaitu kepemilikan atau al-milkiyah. Kalau harta itu adalah objeknya, maka kepemilikan itu adalah hubungan hukum antara kita sebagai manusia dengan objek tersebut. Secara istilah, kepemilikan adalah kekuasaan yang disahkan oleh syariat kepada seseorang untuk bertindak bebas terhadap suatu barang dan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin. Filosofi kepemilikan ada pemilik mutlak versus pemilik relatif. Ini pondasi paling mendasar yang membedakan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. Dalam kapitalisme, kepemilikan individu itu mutlak. Artinya, kalau itu barang saya, yaitu suka-suka saya mau diapain. Nah, dalam sosialisme, kepemilikan kolektif atau negara yang dominan, individu dibatasi dengan ketat. Dalam Islam, konsepnya di tengah dan sangat adil. Secara hakiki, pemilik mutlak dari segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca di berbagai ayat Al-Quran, contohnya surah Al-Baqarah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus, posisi manusia apa? Manusia cuma menerima mandat, titipan, atau istilah kerennya khalifah di bumi. Jadi, kepemilikan kita itu sifatnya relatif sementara. Analogi sederhananya nih, anggaplah kalian dititipin mobil sama dosen kalian buat beli konsumsi seminar. Kalian dikasih kunci, bebas nyetir kemana aja buat nyari konsumsi. Tapi, apakah kalian boleh jual mobil itu? Enggak. Boleh enggak mobilnya sengaja kalian tabrakin ke tembok? Tentu aja enggak boleh. Kenapa? Karena kalian cuma pengelola, bukan pemilik asli. Karena status kita cuma penerima titipan dari Allah, maka cara kita mendapatkan dan membelanjakan harta tersebut harus ikuti aturan si pemilik asli, yaitu aturan syariat. Kita nggak boleh boros, nggak boleh pelit, dan wajib mengeluarkan hak orang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Oke. Sekarang kita masuk ke babak kedua. Kalau kita ngomongin hak milik, apa aja sih elemen atau unsur yang harus ada di dalamnya? Biar gampang dipahami, para teoretikus ekonomi syariah membagi unsur hak milik ini berdasarkan ruang lingkup dan jenisnya. Yang pertama ada jenis kepemilikan berdasarkan kuantitas atau ruang lingkup.
Dalam kajian fikih muamalah, para ulama tidak hanya melihat siapa yang memiliki suatu barang, tapi juga seberapa jauh jangkauan hak yang dimiliki oleh orang tersebut terhadap objek hartanya. Apakah haknya mencakup seluruh aspek barang tersebut atau justru dibatasi oleh ruang dan waktu? Berdasarkan kesempurnaan hak yang melekat pada objeknya, ruang lingkup kepemilikan ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kepemilikan sempurna atau milk al-tam dan kepemilikan tidak sempurna atau milk al-nakis. Yang pertama ada kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna adalah kasta tertinggi dalam hak penguasaan harta secara personal. Kondisi ini terjadi ketika seseorang menguasai dua dimensi dari suatu set sekaligus tanpa terpisah, yaitu materi atau fisik barang dan manfaat atau nilai guna dari barang tersebut. Karakteristik dan ciri hukum dari kepemilikan sempurna ini yaitu mutlak dan tidak terbatas oleh waktu. Kepemilikan ini berlaku selamanya. Selama barangnya masih ada di dunia dan pemiliknya masih hidup, hak tersebut tidak akan kadaluarsa atau hilang hanya karena dimakan waktu. Tidak ada istilah masa berlaku dalam kepemilikan sempurna. Ciri yang kedua yaitu kebebasan bertindak. Pemilik memiliki otoritas penuh dan legal untuk memperlakukan barang tersebut sesuka hatinya. Selama berada di koridor syariat, dia boleh mengonsumsinya sampai habis, menjualnya untuk untung, menyewakannya ke orang lain, menghadiahkannya, menjadikannya jaminan utang atau gadai, hingga menghancurkannya jika memang diperlukan untuk kemaslahatan, misal merubuhkan rumah yang sudah reot demi keamanan. Ciri selanjutnya, tidak menanggung resiko kerugian bagi orang lain. Jika barang milikmu yang berstatus milk al-tam ini rusak atau hancur karena bencana atau kelalaianmu sendiri, kamu tidak berhak menuntut ganti rugi kepada siapapun. Dan kamu juga tidak berdosa kepada manusia lain karena ini adalah murni asetmu. Ciri selanjutnya ada melindungi diri dari intervensi. Orang lain sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur, memanfaatkan, atau bahkan menyentuh barang tersebut tanpa izin eksplisit darimu selaku pemilik sah. Tadi ciri, nah sekarang ada contoh kasusnya. Dalam sektor properti, misalnya, kamu membeli sebidang tanah dan membangun rumah di atasnya menggunakan uang tunai hasil kerja kerasmu sendiri. Kamu memegang sertifikat tanahnya, dan kamu juga bebas tidur di sana, mengecat temboknya atau membiarkannya kosong. Ini adalah kepemilikan sempurna. Contoh yang selanjutnya ada di sektor digital dan finansial, seperti uang tunai yang ada di dompetmu atau saldo tabungan yang mutlak bisa kamu tarik kapan aja. Kamu punya fisiknya atau nilai nominalnya, dan kamu punya hak belanjanya secara instan. Selanjutnya ada kepemilikan tidak sempurna, milk al-nakis. Kepemilikan tidak sempurna terjadi ketika ada perceraian atau pemisahan antara fisik barang dengan pemanfaatannya. Jadi, seseorang hanya bisa menguasai salah satu dimensinya saja. Dia mungkin memegang fisik barangnya, tapi tidak boleh mengambil manfaatnya. Atau sebaliknya, dia bisa mengambil manfaatnya sesuka hatinya, tetapi tidak bisa memegang fisik barang tersebut karena secara hukum barang itu ialah milik orang lain. Para ulama membagi milk an-nakis ini ke dalam 3 variasi yang sangat detail. Yang pertama, kepemilikan atas manfaat saja. Ini adalah kondisi di mana kamu memiliki hak penuh untuk menggunakan, memanfaatkan, atau mengambil faedah dari suatu barang, tetapi kamu sama sekali bukan pemilik fisik barang tersebut. Sifat dan batasan hukumnya dibatasi oleh waktu. Hak ini tidak berlaku selamanya. Harus ada batas waktu yang jelas, misalnya bulanan, tahunan, sesuai kesepakatan di awal. Tidak boleh diwariskan. Jika orang yang memegang hak guna ini meninggal dunia, maka hak gunanya hangus dan barangnya harus dikembalikan kepada pemilik fisik. Tidak bisa otomatis turun ke anaknya, kecuali ada akad baru atau dalam pembaruan hukum kontemporer tertentu.
wajib menjaga fisik barang. Karena fisiknya milik orang lain, pemegang hak manfaat wajib merawat barang tersebut. Jika barang tersebut rusak karena kelalaian atau pemakaiannya yang melampaui batas wajar, dia wajib membayar ganti rugi. Sebab lahirnya kepemilikan manfaat karena melalui akad sewa-menyewa. Kamu membayar uang sewa kamar kos selama 1 tahun. Kamar itu milik bapak kos, fisiknya. Tapi hak tinggal di dalamnya selama 1 tahun adalah milikmu. Bapak kos bahkan gak boleh masuk kamar itu tanpa izinmu. Melalui akad pinjam-meminjam. Kamu meminjam buku referensi milik temanmu untuk mengetik skripsi. Kamu punya hak membaca dan membawa buku itu, tetapi bukunya tetap punya temanmu. Yang terakhir ada melalui instrumen wakaf. Sebuah yayasan menyediakan tanah wakaf untuk area pemakaman atau masjid. Masyarakat umum memiliki hak manfaat untuk beribadah atau menguburkan jenazah di sana. Tetapi, tidak ada satupun individu yang memiliki fisik tanah tersebut untuk dijual. Selanjutnya ada kepemilikan atas fisik saja atau milk al-ayan. Ini adalah kebalikan dari poin pertama. Kamu diakui secara hukum sebagai pemilik sah atas materi atau zat fisik dari barang tersebut. Tetapi kamu tidak punya hak sedikit pun untuk memanfaatkan barang itu karena hak manfaatnya sedang dikuasai oleh orang lain. Kapan kondisi ini kira-kira terjadi? Kondisi ini paling sering lahir dari akad wasiat atau sewa jangka panjang. Contohnya itu ada seorang kakek yang kaya raya. Sebelum meninggal, dia membuat wasiat yang berbunyi, rumah, toko, atau ruko milik saya ini saya wariskan fisiknya untuk anak kandung saya. Namun, hak sewa dan seluruh keuntungan operasional dari ruko ini wajib diberikan kepada panti asuhan X selama panti itu berdiri. Nah, konsekuensi hukum yang akan terjadi ketika si kakek meninggal, si anak resmi menjadi pemilik fisik ruko. Dia memegang sertifikatnya. Tapi, si anak tidak boleh menempati ruko itu, tidak boleh mengusir panti asuhan, dan tidak boleh mengambil uang dari sana. Si anak baru bisa mendapatkan kepemilikan sempurna jika masa hak manfaat panti asuhan tersebut sudah berakhir atau punah. Lalu ada kepemilikan atas hak-hak hakiki. Ini adalah pengembangan kontemporer dan fikih lanjutan dari kepemilikan tidak sempurna, di mana objek yang dimiliki bukanlah barang berwujud, melainkan hal abstrak yang melekat pada benda milik orang lain atau lingkungan sekitar demi kemaslahatan bersama. Macam-macam hak-hak hakiki. Yang pertama ada hak aliran air. Hak yang dimiliki oleh petani untuk mengalirkan air sungai melewati tanah milik tetangganya menuju sawah miliknya. Tetangganya tidak boleh menutup saluran air itu meskipun saluran itu membelah tanah pribadinya. Lalu ada hak jalan. Hak seseorang untuk melewati perkarangan atau tanah milik orang lain karena itu adalah satu-satunya akses jalan menuju rumahnya yang terisolasi di dalam. Pemilik luar tanah tidak boleh membangun Pemilik tanah luar tidak boleh membangun pagar yang menutup total jalan tersebut. Lalu ada hak bertetangga atau menempel bangunan. Hak dalam hukum bertetangga, misalnya kamu diizinkan menyandarkan balok atap rumahmu di atas tembok atas milik tetanggamu karena struktur bangunan yang berdempetan di perkotaan yang padat. Teman-teman, memahami ruang lingkup kepemilikan ini bikin kita sadar dan tahu diri. Banyak konflik di masyarakat seperti keributan antara penyewa kos dan pemilik kos atau sengketa tanah warisan terjadi karena orang-orang tidak paham batasan ini. Orang yang cuma punya hak manfaat seperti penyewa kadang bertindak sok kuasa seolah dia punya kepemilikan sempurna dengan merusak atau mengubah fungsi barang tanpa izin. Disinilah indahnya ekonomi Islam. Semuanya diatur detail agar tidak ada pihak yang dizalimi.
Selanjutnya, kita masuk ke bagian akhir dari materi kita, yaitu gimana cara harta itu secara sah berpindah tangan atau menjadi hak milik kita. Dalam Islam, kalian gak bisa tiba-tiba klaim suatu barang jadi milik kalian tanpa ada alasan hukum yang diakui syariat. Secara umum, para ulama menyimpulkan ada 4 jalan utama sebab kepemilikan. Yang pertama, penguasaan terhadap barang yang belum dimiliki siapapun. Ini adalah cara mendapatkan kepemilikan atas benda-benda yang ada di alam bebas dan belum ada klaim kepemilikan dari orang lain atau negara. Syaratnya barang itu memang statusnya mubah atau bebas dan kalian ada niat serta tindakan nyata untuk menguasainya. Misalnya, kalian mancing ikan di laut bebas atau sungai hutan. Pas ikan nyangkut di kail kalian, detik itu juga ikan itu sah menjadi milik kalian. Contoh selanjutnya ada mengambil kayu bakar di hutan belantara. Lalu misalnya ada nih, membuka lahan mati. Ada tanah terlantar yang gak ada pemiliknya. Lalu kalian bersihkan, tanami padi, dan rawat sampai produktif. Dalam hukum Islam klasik, tanah itu bisa jadi milik kalian, tapi dengan izin pemerintah setempat. Jalan yang kedua, adanya transaksi atau akad. Ini adalah jalan yang paling sering kita lakukan sebagai mahasiswa di era modern. Kepemilikan berpindah karena adanya kesepakatan timbal balik antara dua pihak atau lebih. Contohnya, jual beli. Kalian bayar 10.000 ke abang ojek online buat beli makanan. Uang 10.000 jadi milik si abang, makanan jadi milik kalian. Sah lewat akad. Contoh lainnya lagi, hibah atau hadiah. Teman kalian ulang tahun, terus kalian kasih kado sepatu. Begitu kado diterima, kepemilikan sepatu berpindah ke teman kalian tanpa dia harus bayar sepeser pun. Jalan selanjutnya ada pewarisan. Sebab kepemilikan ini terjadi otomatis demi hukum karena adanya hubungan darah atau pernikahan setelah pemilik aslinya meninggal dunia. Di dalam Islam, aturan waris atau rigid dan di dalam Islam, aturan waris itu rigid dan detail banget. Ketika seseorang wafat, hartanya otomatis terdistribusi kepada ahli waris sesuai porsi masing-masing. Bisa berupa anak-anak, suami, istri, ataupun orang tua. Ahli waris nggak perlu melakukan akad jual beli atau negosiasi. Kepemilikan itu jatuh sebagai bentuk khalafiyah atau penggantian posisi pemilik yang lama. Jalan yang terakhir ada hasil dari harta yang sudah dimiliki. Prinsipnya sederhana, segala sesuatu yang lahir dari barang milik kita, maka itu adalah milik kita juga. Contoh gampangnya, kalian punya seekor sapi betina. Sapi itu hamil dan melahirkan anak sapi. Nah, anak sapi yang baru lahir itu secara otomatis jadi milik kalian tanpa kalian perlu beli lagi atau bikin akad baru. Contoh lainnya, misalnya kalian punya tanah kebun, lalu pohon mangga di kebun itu berbuah. Buah mangganya secara otomatis jadi hak milik kalian karena tumbuh dari aset yang kalian kuasai secara sah. Teman-teman sekalian, dari penjelasan kita tadi ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu Islam itu sangat menghargai kepemilikan individu. Kita boleh kaya, kita boleh punya aset banyak, kita boleh berbisnis, tapi Islam juga mengingatkan lewat aturan unsur dan sebab kepemilikan bahwa ada dimensi sosial di setiap harta kita. Harta dalam Islam bukan cuma alat pemuas nafsu konsumtif, tapi alat ibadah dan sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Cara dapatnya harus halal, jenis barangnya harus legal, dan pemanfaatannya tidak boleh merugikan orang lain.
Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.